Kemudian warna merah juga terkadang digunakan untuk efek seperti power, ya, kekuatan. Kita melihat ketika misalnya di film-film, ketika seorang karakter menjadi lebih kuat, warna-warna terang seperti warna merah itu digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube Kuliah Teknokrat. Sekarang kita akan melanjutkan mata kuliah multimedia, di mana dalam pembelajaran kali ini atau video kali ini kita akan membahas bagaimana menerapkan warna di video. Jadi dalam pertemuan kali ini, sebelum kita beralih ke penggunaan warna di aplikasi-aplikasi editing video, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana penggunaan warna tersebut di video. Jadi warna itu sangat penting sekali dalam memberikan warna dalam video kita. Baik, yang pertama itu adalah sejarahnya sendiri. Dalam sejarahnya, video awalnya itu berwarna hitam dan putih, ataupun lebih tepatnya black and white dokumentari pada awal-awal pembuatan film. Kemudian setelahnya tahun 1950-an barulah mulai ada warna yang diterapin di berbagai macam video. Kemudian juga itu menjadi awal dari bagaimana film-film di dunia mulai bermain dengan warna di setiap film-film mereka. Awal-awal penggunaan warna tersebut menjadi hal yang sangat dinanti ataupun hal yang sangat meriahkan oleh banyak penikmat film. Tentunya karena penggunaan warna dalam film ini bisa mempengaruhi cerita, bisa memberikan suasana yang berbeda dari sebelumnya, di mana yang sebelumnya kita baru bisa menikmati film dalam warna hitam dan putih. Warna juga bisa memberikan kita cerita, ya, bisa mengarahkan cerita sebuah film. Contoh misalnya kita melihat film Batman yang banyak berfokus ke warna-warna yang lebih ke arah kegelapan, ataupun warna-warna yang digunakan ketika film-film science fiction yang banyak menggunakan warna biru, yang menggunakan warna masa depan. Banyak sekali konsep-konsep yang bisa diterapin, namun dalam menceritakan sebuah cerita, warna itu berperan dalam beberapa hal. Yang pertama tentunya memberikan reaksi psikologis. Jadi warna itu nanti kita akan bahas efek-efek warna ataupun maksud dari setiap warna. Jadi akan memberikan reaksi bagi para penonton. Kemudian juga warna itu juga bisa memberikan fokus. Jadi ketika kita memberikan warna tertentu, arah dari penonton film tersebut akan berfokus pada objek yang kita berikan warna tersebut. Kemudian memberikan tone dari movie ataupun film tersebut, sehingga kita bisa melihat dalam sebuah film warna yang digunakan dia selalu konsisten. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Batman, dia konsisten, dia selalu konsisten karena itu adalah warna yang selalu akan dipakai dalam film tersebut. Kemudian juga bisa memberikan efek untuk karakter dari aktor ataupun aktris tersebut. Seperti yang sering kita lihat, seorang aktor dia diberikan warna-warna tertentu, sehingga itu bisa membantu dia lebih dikenali ataupun membuat karakter dari aktor tersebut. Kemudian juga warna juga digunakan ketika akan ada perubahan ataupun perpindahan alur dari film. Itu beberapa hal yang berpengaruh dalam penggunaan warna. Kemudian juga kita juga harus mengetahui komponen utama dari warna sebelumnya. Ini juga bermanfaat ketika kita mempelajari mata kuliah desain grafis contohnya,
ya, di mana kita harus mengetahui konsep-konsep dasar dalam warna. Oke. Main komponennya apa saja? Ya, tentunya yang pertama hue. Hue adalah warna itu tersendiri ya, warna itu sendiri. Kalau hue itu kita sering melihat di aplikasi-aplikasi, kita sering ketika memilih efek warna, kita bisa melihat fitur hue ya, itu adalah warna itu sendiri ya. Apakah itu merah ataupun hijau, biru, itu adalah warna itu sendiri. Kemudian saturation. Saturation itu adalah intensitas dari warna tersebut. Jadi intensitasnya apakah warnanya merah tersebut merah lebih gelap atau merah merah muda, biru tua, biru muda dan seperti itu. Jadi saturation ya, intensitasnya. Kemudian ada brightness. Brightness itu adalah terang atau gelapnya warna tersebut. Jadi ini adalah hal-hal ataupun komponen-komponen utama yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan warna. Jadi bisa jadi kita menggunakan satu warna yang itu-itu saja, tapi ternyata kita bisa mengatur brightness ataupun saturation dari warna tersebut. Kemudian kita beralih ke psikologi dari warna dalam film. Psikologi dari warna di film. Jadi belum tentu satu warna itu memberikan arti yang sama di setiap scene, di setiap film. Tidak. Jadi kita bisa contohnya warna merah. Warna merah mungkin kita bisa mengartikannya sebagai warna untuk film-film yang romantis seperti love ataupun passion ya, keinginan yang kuat. Tapi di sisi yang lain, warna merah juga bisa kita tunjukkan untuk efek-efek yang berlawanan dari itu, seperti violence atau kekerasan, danger, bahaya, anger, kemarahan ya. Jadi warna ini tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bisa jadi ke arah yang positif ataupun ke arah yang sebaliknya. Kemudian warna merah juga terkadang digunakan untuk efek seperti power, ya, kekuatan. Kita melihat ketika misalnya di film-film, ketika seorang karakter menjadi lebih kuat, warna-warna terang seperti warna merah itu digunakan. Contoh psikologi yang lain, ini tentunya warna pink. Warna pink itu biasa digunakan, satu sisi itu bisa digunakan untuk yang hal-hal yang ke arah wanita ataupun perempuan, kecantikan, empati, feminim ya. Itu hal-hal yang digunakan untuk warna pink. Kemudian juga ada warna hijau di sini. Warna hijau tentunya sering kita gunakan untuk film-film mungkin yang dimana latar belakangnya itu alam ataupun nature ya. Namun dari sisi yang lain juga bisa warna hijau ini digunakan juga sama untuk danger, berbahaya, hal yang berbahaya ataupun darkness, ya, kegelapan. Jadi ada sisi-sisi yang lain yang bisa kita gunakan. Warna hijau itu tidak fokus hanya dalam satu arti saja. Ya, tergantung kita bagaimana menggunakannya. Yang lain, warna biru, tentunya di warna biru sering sekali digunakan untuk efek-efek yang menampilkan ketenangan, calm, kemudian suatu hal yang mungkin yang paling mudah kita pahami seperti dingin, cold, itu biasanya digunakan warna-warna seperti ini. Baik, tadi adalah psikologi warnanya. Sebelum kita itu sebenarnya kita juga harus mengetahui color scheme ya. Color scheme itu adalah tentunya rumus roda warna. Ini adalah rumus yang selalu diulang-ulang dalam pembelajaran multimedia ataupun desain grafis. Kenapa? Karena kita tidak bisa berlari dari rumus ini. Ini adalah rumus pasti yang harus digunakan ataupun harus dikuasai oleh para desainer. Ya. Tentunya kita tidak membahas secara mendetail di sini, tapi ya kita perlu mempelajari ulang terkait roda warna ini. Roda warna seperti yang kita ketahui kita bisa menggunakannya menggunakan aplikasi-aplikasi online. Sekarang sudah banyak sekali tersedia. Ya, tidak seperti dulu yang harus melihat kembali Google kemudian ngecek rumusnya. Tidak. Sekarang sudah banyak seperti kita bisa melihat Adobe Color Wheel ataupun Canva Color Wheel, di mana kita bisa mengatur rumus-rumus warna tersebut sesuai dengan keinginan kita. Ya, beberapa konsep ataupun rumus warna seperti monokrom, ya, kemudian ada analog ataupun triadik, itu adalah beberapa rumus warna, color scheme yang sering digunakan.
Tentunya yang pertama kita bisa melihat itu ada monokrom ya, yang biasanya menggunakan satu warna yang harmoni. Kemudian analog adalah warna yang berdekatan di roda warna. Kemudian komplementari adalah warna yang berseberangan, ya, warna yang berseberangan. Triadik adalah rumus warna yang menggunakan tiga warna yang kalau kita lihat dalam bentuknya itu seperti bentuk segitiga ya. Baik, ini ada beberapa contohnya. Ini contoh bagaimana penggunaan monokromatik dalam film ya. Jadi kalian bisa melihat sendiri bagaimana tidak hanya kita mengatur warna di aplikasi-aplikasi editing, tapi kita juga harus memperhatikan seperti kostum si aktor tersebut, kemudian environment-nya. Kalian juga bisa melihat di sini sekeliling aktor tersebut menggunakan warna yang mirip ataupun menggunakan rumus roda warna monokrom. Bisa melihat kuningnya atau kuning. Bahkan rumputnya kalian bisa melihat mereka mencari, mungkin tidak mencari ya, mungkin ini diedit. Tapi mereka kalau lebih mudahnya mereka menggunakan environment yang berumput kekuningan. Itu akan memberikan efek yang lebih baik lagi. Kemudian juga ini adalah penggunaan dari warna analog, di mana ini adalah penggunaan di mana warna yang berdekatan di roda warna ya. Ini sudah ada, contohnya sering juga digunakan dalam film-film. Kemudian ada juga contoh penggunaan warna komplementari, di mana warna komplementari ini biasanya digunakan untuk memfokuskan sebuah objek ataupun sebuah karakter agar terlihat lebih fokus ya. Jadi dia itu digunakan warna yang berseberangan ataupun komplementari. Ya, dan juga dalam penggunaan warna ini biasa digunakan juga transisi ya. Jadi warna ini juga bisa digunakan dalam transisi. Transisi dalam arti perubahan dalam cerita. Bisa kalian lihat di sini perubahan dari sebuah karakter ataupun tema. Dia bisa merubah warna dari sebuah film ya. Jadi mungkin di awal dia menggunakan warna-warna yang terang ya, warna yang happy, warna-warna yang sangat jelas dilihat oleh mata. Namun ketika ada suatu kejadian tertentu atau suatu tema tertentu, warna tersebut berubah menjadi lebih gelap. Itu juga dipengaruhi juga dengan tidak hanya perubahan cerita ataupun tema, juga bisa dibuat dengan perubahan dari karakter tersebut. Jadi karakter tersebut juga mungkin bisa dirubah dari bagaimana dia berbicara ataupun bagaimana penampilan dia juga bisa dirubah. Itu juga sangat membantu dalam transisional di sebuah tema film. Juga selanjutnya adalah monochromatic color scheme. Kalau sebelumnya adalah transitional color scheme. Kalau monochromatic color scheme seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah penggunaan warna yang sama. Jadi warna yang sama, dia saturation-nya saja yang dirubah, seperti penggunaan warna di contoh. Kemudian juga ada komplementari, ini juga sudah dijelaskan di mana tujuan utama dari komplementari ini adalah ketika kita ingin menampilkan sebuah objek atau sebuah karakter menjadi lebih live, lebih hidup ya. Sehingga penggunaan komplementari di mana dua warna yang berseberangan itu digunakan dapat menimbulkan hal tersebut. Kemudian juga ada penggunaan analog color scheme. Ini adalah penggunaan warna yang berdekatan di roda warna, di mana penggunaan warna analog ini bisa digunakan untuk menampilkan efek yang lebih nature, lebih alami. Kemudian juga bisa memberikan efek yang lebih enak untuk dilihat oleh mata karena warnanya berdekatan, jadi dia tidak berseberangan, warnanya yang tidak kontras di sana sini. Jadi penggunaan warna analog ini lebih enjoyable, lebih enak untuk dilihat oleh mata. Kemudian ini adalah penggunaan warna triadic color scheme, di mana penggunaan tiga warna yang berseberangan ya, berbentuk segitiga ya. Ini biasanya digunakan dalam film-film yang mungkin sudah lama. Penggunaan warna juga bisa digunakan dalam bagaimana kita menimbulkan ataupun memberikan efek bagi sebuah karakter ya. Jadi kita
dalam membuat film, karakter itu juga penting kita bedakan menggunakan warna-warna tertentu. Ya. Jadi misalnya warna antagonisnya seperti apa, dan dia harus menggunakan warna tersebut sepanjang film. Ya. Warna bagi protagonisnya seperti apa, nanti warna tersebut yang akan terus dia gunakan sepanjang film tersebut. Sehingga tentunya warna tersebut juga merepresentasikan karakter dari si aktor atau si aktris tersebut. Jadi ini sangat-sangat penting sekali digunakan. Terakhir adalah transitional color scheme, di mana transitional color scheme ini kurang lebih mirip dengan yang kita jelaskan sebelumnya. Ini adalah perubahan ataupun change dari mood dari film tersebut. Jadi misalnya ada perubahan mood atau perubahan tema dari sebuah film, kita bisa merubah warnanya sehingga penonton juga merasakan perubahan tersebut. Ya, itu adalah teori-teori terkait penggunaan warna di multimedia. Jadi kita tidak hanya belajar bagaimana merubah warna, menambah warna, ataupun change color di aplikasi-aplikasi editing video, tapi kita juga paham kenapa kita menggunakan warna-warna tersebut. Itu saja dari saya. Sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate